Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurma Izzati MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah kajian pembelajaran matematika modern. Kami dari kelompok 5 dengan judul Media Pembelajaran Matematika yang beranggotakan Illa Rizky Utami, Ratih Nuraini, Erliana Debri Antira, dan Nurul Fathana Rafiqo. Langsung saja kepada kajian teori yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi media pembelajaran. Yang kedua, sejarah media pembelajaran. Yang ketiga, landasan penggunaan media pembelajaran. Yang keempat, ciri-ciri media pembelajaran. Yang kelima, jenis-jenis media pembelajaran. Yang keenam, manfaat media pembelajaran. Yang ketujuh, alasan penggunaan media pembelajaran. Yang kedelapan, kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang kesembilan, prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Yang ke-10, alat peraga pembelajaran matematika. Perkenalkan, nama saya Illa Rizky Utami. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medio. Dalam bahasa Latin, media dimaknai sebagai antara. Media merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Secara khusus, kata tersebut dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa informasi dari suatu sumber kepada penerima. Menurut Bahri Jamarah. Menurut pendapat Nana Sujana, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Menurut Sadiman, menyatakan bahwa media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi, edukasi antara guru dan juga siswa dapat berlangsung secara tepat, guna, dan berdaya guna. Dari beberapa penjelasan para ahli, dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran yaitu merupakan alat bantu mengajar untuk menyampaikan materi agar pesan lebih mudah diterima dan menjadikan siswa lebih termotivasi dan juga aktif. Media pembelajaran matematika adalah alat yang digunakan untuk menunjang pembelajaran matematika agar siswa lebih memahami materi dan dapat merangsang pola pikir siswa. Jadi media pembelajaran sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar khususnya di bidang matematika. Sejarah media pembelajaran. Pada mulanya media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar oleh guru. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya gambar, model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret berupa motivasi belajar serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar siswa. Dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar pertengahan abad ke-20, alat visual yang mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio. Sehingga kita kenal adanya alat audiovisual atau audiovisual aids. Pada akhir 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audiovisual. Sehingga selain sebagai alat bantu, media juga berfungsi sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Sejak saat itu, alat audiovisual bukan hanya dipandang sebagai alat bantu guru saja, melainkan juga sebagai alat penyalur pesan atau media. Kemudian pada tahun 1960 sampai dengan 1965, orang mulai memperhatikan siswa sebagai komponen yang penting dalam proses belajar mengajar. Pada saat itu, teori tingkah laku, ajaran B.F. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran. Teori ini mendorong orang untuk lebih memperhatikan siswa dalam proses belajar mengajar. Menurut teori ini, mendidik adalah mengubah tingkah laku siswa. Selanjutnya pada tahun 1965 sampai dengan 1970, pendekatan sistem mulai menampakkan pengaruhnya dalam kegiatan pendidikan serta juga dalam kegiatan pembelajaran.
Pendekatan sistem ini mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam program pembelajaran. Setiap program pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan memusatkan perhatian pada siswa. Program pembelajaran direncanakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa serta diarahkan kepada perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam perencanaan ini, media akan dipakai dan cara menggunakannya telah dipertimbangkan dan ditentukan dengan seksama. Pada dasarnya, para guru dan ahli audiovisual menyambut baik perubahan ini. Guru-guru mulai merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan tingkah laku siswa. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, mulai dipakai berbagai format media dari pengalaman mereka. Guru mulai belajar bahwa cara belajar siswa itu berbeda-beda, sehingga lebih cepat belajar melalui media visual, sebagian melalui media audio, sebagian lebih senang melalui media cetak, yang lain melalui media audiovisual, dan juga sebagainya. Dari sini lahirlah konsep penggunaan multimedia dalam kegiatan pembelajaran. Landasan penggunaan media pembelajaran. Ada beberapa tinjauan tentang landasan penggunaan media pembelajaran. Antara lain adalah landasan filosofis, psikologis, teknologis, dan juga empiris. Landasan filosofis yaitu ada suatu pandangan bahwa dengan digunakannya berbagai jenis media, hasil teknologi banding dalam kelas akan berakibat proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Dengan kata lain, penerapan teknologi dalam pembelajaran akan terjadi dehumanisasi. Apakah benar pendapat tersebut? Bukan dengan adanya berbagai media pembelajaran itu, justru siswa dapat mempunyai banyak pilihan untuk menggunakan media yang lebih sesuai dengan karakteristik pribadinya. Dengan kata lain, siswa dihargai harkat kemanusiaannya, diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, baik cara maupun alat belajar yang sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, penerapan teknologi tidak berarti dehumanisasi. Sebenarnya perbedaan pendapat tersebut tidak perlu muncul. Yang penting bagaimana pandangan guru terhadap siswa dalam proses pembelajaran. Jika guru menganggap siswa tersebut sebagai anak manusia yang memiliki kepribadian, harga diri dan juga motivasi, dan memiliki kemampuan pribadi yang berbeda dengan yang lain, maka baik menggunakan media hasil teknologi baru atau tidak, proses pembelajaran yang dilakukan tetap menggunakan pendekatan humanis. Kemudian yang kedua, landasan psikologi. Dengan memperhatikan kompleks dan uniknya proses pembelajaran, maka ketetapan pemilihan media dan metode pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Selebihnya, persepsi siswa juga sangat mempengaruhi hasil belajar. Oleh karena itu, dalam pemilihan media, di samping memperhatikan kompleksitas dan juga keunikan proses belajar, memahami makna persepsi serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penjelasan persepsi hendaknya diupayakan secara optimal agar proses belajar dapat berlangsung secara efektif. Kemudian landasan teknologis. Teknologis pembelajaran adalah teori dan praktek perancangan, pengembangan, penerapan, pengelolaan, dan penilaian, proses dan juga sumber belajar. Jadi teknologi pembelajaran merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan juga mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. Kemudian landasan empiris. Temuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Artinya, siswa akan mendapatkan keuntungan yang lebih signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik, tipe, ataupun gaya belajarnya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri media pembelajaran. Adapun ciri-ciri media pembelajaran menurut Gerlach dan Illy, diantaranya yang pertama yaitu ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang kedua, ciri manipulatif.
Ciri manipulatif dari media memungkinkan transformasi suatu kejadian atau objek. Dan yang ketiga yaitu ciri distributif. Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Bari Jamara dan Aswan Jain menyatakan dalam bukunya tentang jenis-jenis media pembelajaran, yaitu dibagi menjadi 7 kelompok. Di antaranya yang pertama yaitu media grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Media grafis yaitu visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Sedangkan media bahan cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan. Dan media gambar diam adalah media visual yang berupa gambar yang dihasilkan melalui proses fotografi. Yang kedua, media proyeksi diam. Media proyeksi diam adalah media visual yang diproyeksikan atau media yang memproyeksikan pesan di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki sedikit unsur gerakan. Yang ketiga, media audio. Media audio adalah media yang penyampaian pesannya hanya dapat diterima oleh indera pendengaran. Yang keempat, media audio visual diam. Media audio visual diam adalah media yang penyampaian pesannya dapat diterima oleh indera pendengaran dan indera penglihatan. Akan tetapi, gambar yang dihasilkannya adalah gambar diam atau sedikit memiliki unsur gerak. Yang kelima, film. Film disebut juga gambar hidup, yaitu serangkaian gambar diam yang meluncur secara cepat dan diproyeksikan sehingga menimbulkan kesan hidup dan bergerak. Yang keenam, televisi. Media televisi terbuka adalah media audiovisual gerak yang penyampaian pesannya melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari satu stasiun, kemudian pesan tadi diterima oleh pemirsa melalui pesawat televisi. Sedangkan media televisi siaran terbatas adalah media audiovisual gerak yang penyampaian pesannya didistribusikan melalui kabel, tetapi bukan TV kabel. Dan yang ketujuh yaitu multimedia. Multimedia merupakan suatu sistem penyampaian dengan menggunakan berbagai jenis bahan belajar yang membentuk suatu unit atau paket. Materi selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Menurut Ahmad Rifai, manfaat penggunaan media pengajaran dalam kegiatan belajar mengajar diantaranya yang pertama yaitu media pengajaran dapat menarik dan memperbesar perhatian anak didik terhadap materi pengajaran yang disajikan. Yang kedua, media pengajaran dapat mengatasi perbedaan pengalaman belajar anak didik berdasarkan latar belakang sosial ekonomi. Yang ketiga, media pengajaran dapat membantu anak didik dalam memberikan pengalaman belajar yang sulit diperoleh dengan cara lain. Yang keempat, media pengajaran dapat membantu perkembangan pikiran anak didik secara teratur tentang hal yang mereka alami dalam kegiatan belajar mengajar mereka. Yang kelima, media pengajaran dapat menumbuhkan kemampuan anak didik untuk berusaha mempelajari sendiri berdasarkan pengalaman dan kenyataan. Dan yang keenam, media pengajaran dapat mengurangi adanya verbalisme dalam suatu proses, yaitu dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Materi selanjutnya yaitu alasan penggunaan media pembelajaran. Menurut Bahri Jamara, ada dua alasan penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Di antaranya, alasan yang pertama yaitu berkenaan dengan manfaat media pengajaran itu sendiri. Antara lain, pengajaran lebih menarik perhatian siswa, bahan pengajaran lebih jelas maknanya, metode pengajaran akan bervariasi, dan siswa dapat lebih banyak melakukan aktivitas belajar. Lalu alasan kedua, yaitu sesuai dengan taraf berpikir siswa, dimulai dari taraf berpikir konkret menuju abstrak, dan dimulai dari yang sederhana menuju berpikir yang kompleks. Sebab dengan adanya media pengajaran, hal-hal yang abstrak dapat dikonkretkan dan hal-hal yang kompleks dapat disederhanakan. Itulah beberapa alasan mengapa media pembelajaran dapat mempertinggi keberhasilan dalam proses belajar mengajar.
Sedangkan menurut Arif Sadiman, terdapat beberapa alasan orang memilih media pembelajaran. Di antaranya yang pertama yaitu demonstration, yaitu media dapat digunakan untuk mendemonstrasikan sebuah konsep, alat, objek, kegunaan, cara mengoperasikan, dan lain-lain. Yang kedua, familiarity, yaitu sudah terbiasa menggunakan media tersebut dan merasa sudah menguasai. Yang ketiga, clarity, yaitu ingin memberikan gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Dan yang keempat, active learning, yaitu guru dapat membuat siswa berperan aktif baik secara fisik, mental, maupun emosional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seorang guru sebagai pengguna harus dapat memilih media yang tepat dengan kebutuhan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan karakteristik materi pembelajaran. Baik, selanjutnya yang ke-8, kriteria pemilihan media pembelajaran. Menurut Fred Percival, 1998.229, setiap media memiliki kelemahan dan kelebihan. Kriteria pemilihan media pembelajaran yaitu yang pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, keterpaduan atau validasi. Yang ketiga, media harus praktis, luwes, dan bertahan. Yang keempat, media harus dapat digunakan guru dengan baik dan terampil. Yang kelima, mutu teknis atau memenuhi persyaratan teknis tertentu. Yang keenam, media yang digunakan harus sesuai dengan taraf berpikir siswa. Sedangkan menurut Nana Sujana 2007.2129, kriteria khusus lainnya dalam memilih pembelajaran yang tepat dirumuskan dalam kata action, yaitu akses, cost, teknologi, interactivity, organization, novelty. Kemudian prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Menurut Rumampo, bahwa prinsip-prinsip pemilihan media adalah yang pertama, harus diketahui dengan jelas media itu dipilih untuk tujuan apa. Yang kedua, pemilihan media harus secara objektif, bukan semata-mata didasarkan atas kesenangan guru atau sekedar sebagai selingan atau hiburan. Pemilihan media itu benar-benar didasarkan atas pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Yang ketiga, tidak ada satupun media dipakai untuk mencapai semua tujuan. Setiap media memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk menggunakan media dalam kegiatan belajar mengajar, hendaknya dipilih secara tepat dengan melihat kelebihan media untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Yang keempat, pemilihan media hendaknya disesuaikan dengan metode mengajar dan materi pengajaran. Mengingat media merupakan bagian yang integral dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, untuk dapat memilih media dengan tepat, guru hendaknya mengenal ciri-ciri dan masing-masing media. Dan yang keenam, pemilihan media hendaknya disesuaikan dengan kondisi fisik lingkungan. Alat peraga pembelajaran matematika. Adapun fungsi alat peraga yaitu proses belajar mengajar termotivasi. Konsep abstrak matematika tersajikan dalam bentuk konkret. Hubungan konsep abstrak matematika dengan benda-benda di alam dapat mudah dipahami. Kemudian, fungsi yang terakhir adalah dapat dipakai sebagai objek penelitian maupun sebagai alat untuk meneliti ide-ide baru dan relasi baru. Adapun syarat-syarat pembuatan alat peraga. Syaratnya yaitu harus tahan lama, bentuk dan warnanya menarik, sederhana dan mudah diolah, ukurannya sesuai, dapat menyajikan konsep matematik sesuai dengan konsep, dan dapat menunjukkan konsep matematika dengan jelas. Adapun macam-macam alat peraga.
ada alat peraga kekekalan luas, alat peraga kekekalan panjang, alat peraga kekekalan volume, alat peraga kekekalan banyak, alat peraga untuk percobaan dalam teori kemungkinan, alat peraga untuk pengukuran dalam matematika, alat peraga bangun-bangun geometri, dan alat peraga untuk permainan matematika. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.